Hai semuanya, selamat datang di channel Emphone Project. Berbagai produsen HP terus membawa inovasi terutama dalam hal fotografi dan videografi. Perkembangan pesat ini membuat kamera dengan resolusi tinggi semakin terjangkau bagi banyak konsumen. Kini banyak merek HP dengan kualitas kamera yang bagus, lengkap dengan fitur OIS yang dijual dengan harga yang lebih bersahabat. Teknologi OIS atau Optical Image Stabilization tidak hanya menghadirkan hasil gambar yang tajam dan jernih, tetapi juga memungkinkan para pengguna untuk menghasilkan konten visual secara profesional. Di video ini kami sudah merangkum 5 rekomendasi HP mid-range kamera terbaik versi Emphone Project, mulai dari harga 2 jutaan di tahun 2024. Rekomendasi yang pertama kita mulai dari harga yang paling murah, kali ini ada HP Poco M6 Pro. Poco M6 Pro hadir dengan desain khas Poco. Sudutnya tegas dengan tepian datar yang sedikit memberikan kesan kaku atau kurang ergonomis. Meski begitu, smartphone ini masih nyaman digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan. Ketebalannya juga pas. Bukan yang paling tipis tapi masih nyaman untuk dimasukkan ke dalam saku celana. Jika kalian selalu berpikir, HP dengan branding Poco selalu kuat di bagian performanya, maka untuk HP Poco yang satu ini tidak. Justru HP Poco M6 Pro merupakan salah satu HP Poco seri M yang kuat akan kameranya. HP ini pernah memimpin sebagai HP dengan kamera terbaik di kelas harga 2 jutaan, hal itu dapat dibuktikan dengan hasil jepretan di kamera HP ini yang cukup memuaskan. Poco M6 Pro dipersenjatai sensor utama 64 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS, Optical Image Stabilization. Pengguna Poco M6 Pro dapat merekam video dengan stabil walaupun sedang dalam kondisi bergerak. Untuk pengoptimalannya, terdapat fitur stabilizer yang dapat diaktifkan ketika merekam video. Poco M6 Pro dapat merekam video hingga resolusi 1080 piksel di 60 fps menggunakan kamera utama. Ditambah dengan kamera ultra-wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel, pengguna dapat menangkap berbagai momen dengan beragam perspektif. Sementara di bagian depan terdapat kamera 16 megapiksel yang dapat menghasilkan foto selfie dengan cukup baik. Di malam hari pun, performa kamera Poco M6 Pro cukup mumpuni. Detail memang menurun dan sedikit bernoise. Namun hal itu cukup wajar untuk ukuran harganya. Lalu, seperti apa kualitas fotonya? HP Poco M6 Pro dengan RAM 8GB internal 256GB sekarang dibanderol di kisaran harga 2,7 jutaan rupiah. Berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Rekomendasi yang berikutnya, kali ini ada Redmi Note 13 Pro versi 4G, varian Pro paling terjangkau di Redmi Note 13 series. Smartphone ini terlihat memiliki kamera yang lebih menonjol dari sebelumnya. Ini tampaknya memang dilakukan untuk menggambarkan kalau kamera memang jadi andalan di smartphone ini. Terlebih lagi, ada juga tulisan 200 megapiksel capture greatness sebagai penanda kalau smartphone ini pakai kamera utama 200 megapiksel. Secara bawaan Redmi Note 13 Pro hadir dengan dukungan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Untuk kamera depannya mempunyai resolusi 16 megapiksel. Dipadukan dengan OIS dan AIS, ponsel ini mempunyai fitur anti-goyang ganda yang memungkinkan pengambilan foto maupun perekaman video stabil walaupun penggunanya dalam kondisi bergerak. Berikut ini adalah beberapa contoh jepretan dari kamera Redmi Note 13 Pro 4G.
Redmi Note 13 Pro 4G ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer, CPU octa-core hingga 2,2 GHz, GPU Mali G57, dan didukung dengan RAM 8GB internal 256GB, UFS 2.2 yang bisa ditambah dengan penyimpanan memori hingga 1TB serta menjalankan sistem operasi MIUI 14. Selain itu, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G dibekali layar AMOLED berukuran 6,67 inch dengan lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 5, beresolusi 2400x1080 pixel, dan refresh rate 120 Hz. Dengan baterai 5000 mAh, smartphone ini mampu bertahan selama 19 jam untuk menjalankan video, 37 jam untuk telepon, 116 jam untuk memutar lagu, atau 14 hari dalam kondisi siaga. Fitur 67 Watt Turbocharge membuat pengisian daya pada perangkat ini dapat berjalan hanya 46 menit dari kondisi 1% ke 100%. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Redmi Note 13 Pro 4G memberikan performa yang cepat dan pengalaman visual yang impresif untuk berbagai kegiatan seperti multitasking, bermain game, streaming video hingga menjelajahi media sosial. Redmi Note 13 Pro 4G menjadi pilihan yang sangat menarik dengan harga yang terjangkau di kisaran 3,7 jutaan. Berikut spesifikasinya. Selanjutnya ada Infinix Note 40 Pro. Infinix Note 40 Pro hadir dengan layar berukuran 6,78 inch, berjenis AMOLED berpelindung Gorilla Glass generasi kelima, tampak cantik dengan lengkungan 3D 55 derajat di sisi-sisinya. Bezel layar jadi kelihatan lebih minim, berhasil memanjakan mata dan memberikan pengalaman premium di kelas ponsel menengah. Layar Infinix Note 40 Pro memiliki resolusi FHD+ dengan tingkat kecerahan puncak hingga 1300 nits. Refresh rate-nya adaptif sesuai kebutuhan, mulai dari 60 Hz hingga 120 Hz. Smartphone ini ditenagai chipset Helio G99 Ultimate dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer, memiliki CPU dengan clock speed sampai 2,2 GHz dan GPU Mali G57 MC2. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB dan dukungan memori internal 256GB. Smartphone ini hadir dengan sistem operasi Android 14 yang dikemas menjadi XOS 14. Infinix Note 40 Pro sudah dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP dan 2 kamera depth 2MP. Infinix Note 40 Pro menawarkan kamera dengan OIS atau Optical Image Stabilization yang menjanjikan hasil foto yang tajam dan stabil dengan sensor gambar yang lebih baru. Resolusi 108MP dari kamera ini mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi, terutama dalam kondisi pencahayaan yang baik. Kamera utama dan kamera depan dapat merekam video hingga resolusi 2K pada 30 fps, yang mampu merekam video dengan stabil ketika pengguna sedang berjalan, berlari, maupun berkendara. Namun fokus utama tampaknya ada pada kualitas foto daripada video. Inilah beberapa contoh foto yang diambil menggunakan kamera Infinix Note 40 Pro. Dibekali dengan baterai 5000 mAh membuat Infinix Note 40 Pro dapat bertahan lama dalam pemakaian normal. Fitur 70 Watt Multi-Speed Fast Charge diklaim dapat mengisi daya baterainya dari kondisi 1% ke 50% dalam waktu 20 menit. Ponsel ini juga dapat diisi dayanya secara nirkabel berkat hadirnya fitur Wireless Mac Charge. Ini merupakan fitur primadona pada Infinix Note 40 Pro. Pengguna sudah mendapat berbagai Mac kit dalam box kemasan, yakni Mac Case dan Mac Power. Namun, ketika mengisi daya dengan Mac Charge, Infinix Note 40 Pro cenderung cepat panas. Mac Power tidak bisa dipakai mengisi baterai Infinix Note 40 Pro hingga 100%. Baru sekitar 40 hingga 50%, Mac Power sudah kehabisan daya dan harus diisi ulang. Dibanderol dengan harga 3,4 jutaan, sulit rasanya untuk tidak menyarankan Infinix Note 40 Pro sebagai salah satu smartphone kelas menengah terbaik lewat fitur dan desainnya. Berikut detail spesifikasinya. Berikutnya ada Poco X6 5G. Poco X6 5G mengusung layar Crystal Rest Flow AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi 1,5K, kerapatan pixel 446 ppi, kecerahan maksimum 1800 nits, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 480 Hz. Smartphone ini sudah mendukung HDR10 Plus dan dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Poco X6 5G ditenagai dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer.
Prosesor itu dipasangkan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Poco menyediakan fitur memory extension yang bisa menambah RAM hingga 8GB dengan mengambil storage yang tidak terpakai. Sayangnya, Poco menghilangkan slot microSD di Poco X6 5G. Dengan konfigurasi seperti itu, Poco menawarkan performa yang kencang untuk ponsel di kelasnya. Multitasking bisa dilakukan dengan mulus, performa gamingnya juga sangat memuaskan. Poco X6 5G saat ini masih menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13. Namun, saat ini Poco X6 5G sudah mendapatkan pembaharuan HyperOS dengan Android 14. Beralih ke sektor kamera, smartphone ini hadir dengan konfigurasi kamera yang cukup lengkap dengan mengandalkan kamera utama 64MP dilengkapi dukungan PDAF dan OIS, kamera ultrawide 8MP yang memberikan sudut pandang lebar hingga 120 derajat, serta lensa makro 2MP yang hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Meskipun kamera utamanya 64MP, Poco X6 5G secara otomatis menggunakan resolusi 16MP. Jadi, jika kalian ingin foto yang lebih tajam, mode 64MP ini harus diaktifkan secara manual. Hasil foto yang dihasilkan sangat baik dengan warna yang natural dan dynamic range yang luas. Sementara untuk hasil rekaman video, smartphone ini mampu merekam hingga kualitas 4K 30fps. Selain itu kalian juga bisa mengubahnya menjadi 1080p 60fps untuk menyesuaikan resolusi. Untuk stabilisasinya terdapat fitur OIS sehingga guncangan yang dihasilkan bisa lebih diredam. Beralih ke bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 16MP dengan kemampuan merekam video mencapai 1080p 60fps. Secara keseluruhan, kualitas kameranya sangat memuaskan, asalkan dikondisi dengan pencahayaan yang cukup. Berikut ini adalah beberapa foto yang dihasilkan Poco X6 5G. Untuk urusan daya, Poco menyuguhkan baterai 5100 mAh yang tahan hingga seharian penuh dengan gaya pemakaian normal. Smartphone ini mampu bertahan selama 11 jam untuk browsing, 20 jam untuk streaming video, 31 jam untuk telepon, atau 14 hari dalam kondisi siaga. Didukung fitur 67W Turbo Charge, daya baterai Poco X6 5G dapat terisi dari 1% ke 100% hanya dalam 44 menit saja. Harus diakui, Poco berhasil meracik produk kelas menengah yang cukup menarik dari semua sisi. Mulai dari chipset, kamera, layar, IP rating, sound, sampai baterai dan fast charging mendapatkan upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya. Dibanderol dengan harga 3,9 jutaan, Poco X6 5G bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang mencari ponsel dengan performa kencang tapi dengan budget terbatas. Berikut ini ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi yang terakhir, ada Samsung Galaxy A25 5G. Sebagai penerus dari Galaxy A24, Samsung menghadirkan sejumlah upgrade yang cukup signifikan. Salah satunya adalah konektivitas 5G yang kini didukung oleh Samsung Galaxy A25 5G. Dimensinya masih sama dengan pendahulunya di 6,5 inch, jenis panel yang digunakan pun sama-sama AMOLED dengan kecerahan maksimal 1000 nits. Namun, smartphone ini kini dilengkapi dengan refresh rate 120Hz, yang mana sebelumnya di Galaxy A24 hanya 90Hz saja. Dari segi penampilan, Galaxy A25 5G bisa dibilang masih mirip dengan Galaxy A24 sebelumnya, sehingga sepintas sulit untuk dibedakan. Bezel yang relatif tebal di sekeliling layar, terutama di bagian sisi bawah pun ikut dipertahankan. Di bagian performa, smartphone ini juga mengalami peningkatan. Galaxy A25 5G kini ditenagai sistem on-chip Exynos 1280 dengan kapasitas RAM 8GB yang dapat diperluas dengan bantuan RAM Plus hingga 8GB. Dan untuk penyimpanannya tersedia dalam dua pilihan, 128GB dan 256GB. Dipadukan dengan chipset fabrikasi 5nm dan CPU octa-core, smartphone ini mampu melaju hingga kecepatan 2,4 GHz. Performanya juga didukung kehadiran GPU Mali G68 yang akan mengurusi kebutuhan olah grafis. Sistem operasi yang dijalankan pun adalah Android 14 terbaru dengan lapisan antarmuka One UI 6.0 ala Samsung. Konfigurasi kamera belakang yang diusung oleh Galaxy A25 5G terdiri dari kamera utama 50MP yang dilengkapi dengan stabilisasi OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Susunan 3 lensa vertikal ini juga didukung kehadiran LED flash untuk membantu meningkatkan pencahayaan di malam hari. Untuk merekam video, Samsung Galaxy A25 5G dapat diandalkan karena sudah mendukung fleksibilitas berpindah antar sensor, wide dan ultrawide, saat sedang merekam dengan resolusi 1080p 30fps.
Satu lagi kelebihannya, Galaxy A25 5G kini sanggup merekam video dengan resolusi hingga 4K 30fps atau 1080p 60fps dengan kamera utamanya. Galaxy A25 5G juga hadir dengan satu lensa lain di sisi muka yang merupakan kamera selfie 13 megapiksel. Berikut ini ada beberapa contoh hasil foto dari kamera Samsung Galaxy A25 5G. Samsung Galaxy A25 5G hadir menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh di sektor daya. Dan masih sama dengan seri A lainnya, Galaxy A25 5G masih mendukung pengisian baterai dengan teknologi fast charging 25 Watt. Samsung juga masih tidak menyertakan charger pada paket penjualan sehingga pengguna mesti membeli secara terpisah atau menggunakan charger yang ada. Dibanderol dengan harga 3,6 jutaan untuk varian storage 128GB dan 4,3 jutaan untuk storage 256GB, Samsung Galaxy A25 5G menawarkan smartphone yang memiliki keunggulan di sektor layar dan performa di kelasnya. Fitur-fitur tambahannya juga terbilang menarik, seperti kemampuan kamera yang dibarengi dengan fitur penyuntingan instan. Yang tidak kalah menarik adalah dukungan peningkatan OS hingga 4 generasi dan pembaruan keamanan selama 5 tahun membuat Anda nyaman menggunakannya hingga waktu lebih lama. Berikut ini adalah ringkasan spesifikasinya. Itulah 5 rekomendasi smartphone dengan kamera OIS termurah saat ini versi M-Phone Project. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menentukan smartphone pilihan kalian yang sesuai dengan budget, kebutuhan, dan spesifikasi yang kalian inginkan. Sampai jumpa lagi di video rekomendasi kami lainnya. Terima kasih.